thinking. Namun sebelum itu, mari pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat serta karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melakukan diskusi. Kemudian salawat serta salam lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita diangkat dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai proportional thinking serta pengimplementasian proportional thinking dalam kehidupan sehari-hari. Di sini terdiri atas 3 kelompok, yaitu kelompok 4, 5, dan 6. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, terlebih dahulu saya persilakan kepada kelompok 4 untuk memperkenalkan diri. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang. Pertama ada saya sendiri yaitu Intan Indriawati dan ada teman saya Lurai Saraswati Devi. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kelompok 5. Oke, perkenalkan saya salah satu anggota dari kelompok 5 yaitu bernama Minta Rahmasari dan teman saya Eka Marlina. Dan untuk kelompok 6 Baik, untuk kelompok yang itu beranggotakan 2 orang juga, yaitu saya sendiri Mirzan dan teman saya Asnalisa. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai proportional thinking. Kira-kira pendapat teman-teman mengenai proportional thinking itu seperti apa? Ya, jadi kalau berdasarkan kami dari kelompok 4 berdasarkan hasil diskusi kita berdua, secara umum proportional thinking atau yang disingkat dengan CT merupakan pendekatan dalam pemecahan masalah yang melibatkan berbagai teknik dan konsep yang diambil dari ilmu komputer. Jadi CT itu bukan hanya tentang belajar cara pemrograman, tetapi lebih kepada bagaimana kita memahami cara berpikir yang dapat membantu memecahkan masalah secara efektif, efisien, dan optimal. Langsung aja saja ini. Oke, kira-kira kalau kelompok lain ada tidak tanggapan mengenai proportional thinking? Kalau untuk kelompok kami, kelompok 6 bersama Mas Nalisa, hasil diskusi kami itu mengatakan bahwa secara umum CT itu adalah cara berpikir yang dapat diterapkan pada berbagai aspek kehidupan, bahkan tanpa menggunakan komputer, TK, dan robot. Dengan mengembangkan keterampilan CT, kita dapat menyelesaikan masalah dengan lebih efektif, membuat keputusan yang lebih baik, dan mencapai tujuan kita dengan lebih mudah. Dari mana kelompok 5? Oke, dari kelompok 5, menurut kami CT itu secara umum adalah cara berpikir seseorang untuk memecahkan masalah seperti seorang komputer asisten. Selain itu, secara tidak sadar CT telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk pada persoalan kedua, yang dimana kita membahas mengenai contoh atau persoalan di zaman sekarang yang tidak memakai komputer, TIK, dan robot tetapi membutuhkan CT. Tapi sebelumnya sebenarnya ini perspektifnya kita mengenai computational thinking itu sudah sama semua kan? Iya. Ya, jadi mungkin disimpulkan dulu bisa. Sepertinya nanti diatur. Nanti dari saja. Oh, iya. Dan kelompok mana dulu? Dari kelompok berapa dulu ini? Oh, kelompok 4 ya. Oke. Jadi kan dalam computational thinking itu ada 4 fondasi. Yang pertama itu dekomposisi, yang penjelasannya adalah dekomposisi merupakan pemecahan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih dapat diatasi. Selanjutnya itu pengenalan pola, yang dimana pengamatan atau analisis terhadap berbagai kesamaan yang ada di antara persoalan-persoalan. Abstraksi, proses eliminasi bagian-bagian yang tidak relevan dari suatu persoalan. Dan yang terakhir itu ada algoritma, yaitu langkah-langkah terurut untuk menyelesaikan suatu persoalan. Nah, dari 4 fondasi ini kami memberikan contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada belajar untuk ujian.
Satu, abstraksi, yaitu fokus pada konsep-konsep kunci dan inti dari setiap topik, mengabaikan detail-detail yang kurang penting. Kemudian algoritma, membuat jadwal belajar yang sistematis, termasuk waktu untuk membaca, membuat catatan, latihan soal, dan review. Dekomposisi, yang pertama membagi materi belajar menjadi bab-bab atau topik-topik kecil yang lebih mudah dicerna. Yang kedua, mengidentifikasi jenis soal yang mungkin keluar dan strategi belajar yang efektif untuk masing-masing. Yang terakhir, pengenalan pola, mengenali pola dari soal ujian sebelumnya, seperti jenis pertanyaan yang sering keluar atau topik yang sering diujiankan. Nah, berikutnya saya akan membacakan contoh yang kedua, yaitu membersihkan tempat tidur, di mana dalam 4 komponennya. Yang pertama abstraksi, yaitu menentukan bagian mana yang akan dibersihkan terlebih dahulu, misalnya mengganti spray atau sarung bantal, menjemur kasur atau mengibas debu di kasur. Kemudian algoritma, yakni membereskan bantal, kemudian membereskan kasur, kemudian melibas kasur atau bantal, kemudian melipat selimut serta menata bantal dan selimut dengan rapi. Yang ketiga yaitu dekomposisi, yaitu melibas kasur dan bantal, mengganti spray, menata selimut serta bantal. Dan yang terakhir pengenalan pola, yaitu memastikan tempat tidur bersih dan wangi. Kemudian yang terakhir itu akan dibacakan oleh teman saya. Contoh yang terakhir yaitu merencanakan perjalanan ke Bali. Pertama, dekomposisi. 1. Menentukan anggaran. 2. Memilih tanggal keberangkatan dan kepulangan. 3. Memesan transportasi seperti tiket pesawat atau kapal. 4. Memesan akomodasi hotel atau villa. Merencanakan itinerary atau jadwal kegiatan harian. 6. Menyiapkan barang-barang yang akan dibawa. 7. Mengurus dokumen perjalanan yang diperlukan. Kemudian pengenalan pola. Yang pertama, melihat pola harga tiket pesawat pada bulan-bulan sebelumnya untuk mendapatkan harga terbaik. Yang kedua, mengidentifikasi pola cuaca di Bali pada waktu perjalanan untuk memecahkan aktivitas yang sesuai, untuk merencanakan aktivitas yang sesuai. Kemudian 3. Meninjau ulasan hotel dan melihat pola kepuasan tamu. Abstraksi, yang pertama, fokus pada elemen penting seperti transportasi, akomodasi, dan aktivitas utama. 2. Mengabaikan detail yang tidak relevan seperti aktivitas kecil yang dapat diputuskan nanti. 3. Menggunakan peta untuk merencanakan rute perjalanan antara tempat wisata utama. Terakhir, algoritma. 1. Tentukan anggaran total untuk perjalanan. 2. Pilih tanggal perjalanan berdasarkan cuti atau waktu luang. 3. Cari dan bandingkan harga tiket pesawat atau kapal, lalu pesan yang paling sesuai dengan anggaran. 4. Pilih dan pesan akomodasi berdasarkan ulasan dan lokasi strategis. 5. Buat itinerary harian dengan aktivitas utama seperti mengunjungi pantai, pura, dan tempat wisata lainnya. 6. Siapkan daftar barang yang perlu dibawa, termasuk pakaian, peralatan mandi, dan perlengkapan lainnya. Dan yang terakhir, pastikan semua dokumen perjalanan seperti KTP atau paspor siap dan tersimpan dengan aman. Baik, itu saja. Nah, jadi itu tadi dia 3 contoh implementasi computational thinking dalam kehidupan sehari-hari, yakni ada tadi belajar untuk ujian, membersihkan tempat tidur, dan merencanakan perjalanan ke Bali. Dan kami juga di sini memberikan yang bukan termasuk dalam contoh implementasi computational thinking dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kami memberikan 3 contoh. Yang pertama yaitu mengobrol dengan teman tanpa ada tujuan tertentu. Nah, aktivitas ini tidak memecahkan masalah, tidak mengenali pola komunikasi tertentu, tidak menyederhanakan informasi, dan tidak merancang langkah-langkah untuk mencapai tujuan komunikasi. Ini hanya percakapan spontan saja, sehingga ini tidak termasuk dalam implementasi computational thinking dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya contoh yang kedua yaitu memilih makanan secara acak di restoran. Pilihan ini tidak melibatkan pemecahan masalah, pengenalan pola dalam preferensi makan, abstraksi tentang kebutuhan diet, atau desain algoritma untuk memilih makanan yang optimal. Ini hanya keputusan acak.
Dan yang terakhir yaitu scroll TikTok secara acak. Aktivitas ini tidak melibatkan pemecahan masalah, pengenalan pola, abstraksi, atau desain algoritma. Nah, jadi di sini kita tidak perlu membuat keputusan berdasarkan analisis atau pemikiran terstruktur, hanya mengikuti alur acak yang ada saja. Nah, jadi itu dia hasil diskusi dari kami, dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok keempat. Tadi kelompok keempat menyatakan bahwa implementasi CT dalam kehidupan sehari-hari yang pertama merapikan tempat tidur, yang kedua mengerjakan ujian, yang ketiga merencanakan perjalanan terbalik, dan yang tidak sesuai dengan CT dalam kehidupan sehari-hari yang pertama mengobrol dengan teman, yang kedua memilih makanan secara acak, dan yang ketiga adalah scroll TikTok. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada tanggapan atau jawaban yang lain? Oke, kami dari kelompok 5 mungkin hanya menambahkan seperti yang dikatakan kelompok 4 tadi, CTI memiliki 4 fondasi. Tadi yang dikatakan Intan, contoh hal atau persoalan zaman sekarang yang tidak memakai komputer TIK dan robot tapi membutuhkan CT. Seperti Sampai dikatakan yaitu merencanakan liburan perjalanan. Di sini saya membawa 2 contoh, yaitu merencanakan liburan perjalanan dan memilih karir atau jalur pendidikan. Karena merencanakan liburan atau perjalanan sudah dijelaskan sama Intan, jadi saya akan menjelaskan yang memilih karir atau jalur pendidikan. Nah, ini memiliki 4 fondasi juga, seperti yang dikatakan Intan tadi. Yang pertama yaitu dekomposisi. Ketika seseorang mempertimbangkan karir atau jalur pendidikan, mereka dapat memecahnya menjadi komponen-komponen seperti menentukan minat, keahlian yang dimiliki, prospek pekerjaan, dan pendapatan yang diharapkan. Misalnya, seseorang dapat memulai dengan mengevaluasi minat dan bakat mereka, kemudian mencari tahu opsi karir atau program pendidikan yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka. Yang kedua yaitu pengenalan pola. Dengan menggunakan pengalaman dari pekerjaan atau pendidikan sebelumnya, seseorang dapat memperkirakan pola yang mungkin terjadi dalam karir atau pendidikan tertentu. Misalnya, mereka dapat memeriksa tren pekerjaan di industri tertentu atau mempelajari pengalaman orang lain yang telah meniti jalur karir atau pendidikan yang serupa. Nah, yang ketiga itu abstraksi. Dalam memilih karir atau jalur pendidikan, seseorang dapat mengabaikan detail yang tidak relevan dan fokus pada aspek-aspek utama yang mempengaruhi keputusan mereka. Misalnya, mereka mungkin tidak perlu memperhatikan setiap kursur yang ditawarkan dalam program pendidikan tertentu, tetapi lebih fokus pada kurikulum yang keseluruhan dan apakah itu cocok dengan tujuan karir mereka. Nah, yang terakhir itu algoritmanya. Dalam membuat keputusan tentang karir atau jalur pendidikan, seseorang dapat menggunakan algoritma yang terukur untuk memandu langkah-langkah pengembalian keputusan. Misalnya, langkah-langkah tersebut bisa mencakup meneliti opsi pengambilan keputusan. Misalnya, langkah-langkah tersebut bisa mencakup meneliti opsi karir atau program pendidikan yang tersedia, mengidentifikasi persyaratan masuk atau persyaratan pekerjaan, dan membuat rencana tindakan untuk mencapai tujuan mereka. Ini langsung saja ke dengan yang tidak sesuai. Oke. Oke, yang tidak sesuai yaitu seperti mencuci piring dan menata ruangan, menata tempat tidur, makan dan minum. Mungkin itu saja. Ada tambahan? Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari kelompok kami, tadi seperti teman-teman yang sudah dijelaskan bahwa contoh hal atau persoalan zaman sekarang yang tidak memakai komputer, TIK dan robot, tapi membutuhkan CT. Yang poin pertama di sini, kami itu memasak makanan sesuai petunjuk atau resep. Selanjutnya yang kedua itu bermain catur atau monopoli. Yang ketiga itu berkebun, dan yang keempat itu mengatur keuangan. Nah, selain itu di sini ada penerapan fondasi CT dalam kehidupan sehari-hari. Poin pertama itu jawaban yang sudah tepat. Nah, untuk permasalahan dekomposisi, yang pertama memasak hidangan yang lezat dan memuaskan. Nah, yang selanjutnya itu
mengatur hiburan yang menyenangkan dan sesuai anggaran. Dan yang ketiga, membangun bisnis yang sukses dan menguntungkan. Nah, untuk contoh penerapan abstraksi, yang pertama itu menemukan rute tercepat dari suatu tempat ke tempat lain, dan yang kedua itu mengalahkan lawan dalam permainan. Nah, yang selanjutnya penerapan algoritma, di mana yang pertama memasak mie instan yang lezat dan sesuai petunjuk, dan mengunci pintu di rumah dengan benar. Mungkin jawaban yang kurang tepat ini akan dilanjutkan oleh teman saya Mizan dari penerapan fondasi. Oke. Kalau jawaban yang kurang tepat, menurut kelompok kami itu yang kami ambil itu ada 3 contoh. Yang pertama itu makan, yang kedua minum, dan yang ketiga itu memasak. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Oh iya, ada yang ingin saya lanjutkan mengenai ini, memberikan contoh saja ya pada penerapan fondasi CT dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh tadi itu yang bermain game nomor berapa ya? Ini bermain catur atau bermain game menggunakan strategi. Untuk dekomposisinya itu contohnya dekomposisinya itu seperti menganalisis suatu permainan, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan tim serta memahami tujuan permainan. Terus pada bagian abstraksi itu memfokuskan pada aspek penting dalam permainan seperti sumber daya yang tersedia, peluang yang ada, dan risiko yang akan dihadapi. Itu adalah dari game itu menerapkan fondasi CT diantaranya itu dekomposisi dan abstraksi. Berarti itu tepat. Iya, itu sudah sesuai. Ada lagi? Dari kelompok 4. Nah, di sini tadi dari kelompok 5 menyebutkan bahwa membersihkan tempat tidur adalah bukan termasuk dalam contoh computational thinking dalam kehidupan sehari-hari itu. Nah, jadi mungkin kita bisa mempersamakan persepsi kita di sini. Kalau menurut kami itu membersihkan tempat tidur itu termasuk dalam contoh implementasi computational thinking, di mana kenapa kita bilang seperti itu, karena di dalamnya itu ada proses pemecahan masalah. Contohnya, ketika kita membersihkan tempat tidur, kita akan ada di situ ada masalah yang harus kita selesaikan. Dan di situ juga ada tips-tipsnya. Seperti abstraksi itu kan menentukan bagian mana dulu yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Apakah kita ganti dulu spraynya atau sarung bantalnya atau menjemur kasurnya atau apalah gitu. Kemudian di sini juga ada bagian algoritmanya, yaitu membereskan bantal, contohnya, kemudian membersihkan kasur, kemudian melipat kasur, melibas kasur dan bantal, baru kemudian melipat selimut serta menata bantal dan selimut dengan rapi. Adapun bagian deskomposisinya, yaitu kita di sini memasukkan melibas kasur dan bantal, mengganti spray, menata selimut serta bantal, dan pengenalan pola itu memastikan tempat tidur bersih, wangi dan rapi. Jadi intinya kita berpendapat bahwa membersihkan tempat tidur itu termasuk implementasi CT karena ada proses pemecahan masalah di situ. Oh, berarti termasuk fondasi CT ya? Iya, termasuk yang diantaranya itu fondasi. abstraksi, Iya, dari komposisi sama algoritma. Iya, iya gitu. Nah, jadi intinya kalau misalnya computational thinking itu pemecahan masalah secara efisien, efektif dan terarah. Kalau misalnya yang bukan CT itu yang memang tidak ada proses pemecahan masalah. Seperti kita kan kayak tidur, makan, tidur kan itu kayak Tidak ada spontan, urutan, ya. Iya. Jadi tidak Tidak ada tujuannya kita, maksudnya untuk pemecahan masalahnya nggak ada. Jadi kayak spontanitas saja, kayak kita suka bercerita tiba-tiba, itu kan bukan contoh implementasi CT karena tidak mengandung pemecahan masalah. Gitu. Mungkin dari moderator dari perwakilan kelompok 5 mau menambah? Untuk saya sebagai kelompok 5, mohon maaf sebelumnya kepada kelompok 4. Tadi kalau saya tidak salah, saudara Eka mengatakan bahwa tidur, bukan membersihkan tempat tidur. Tapi saya juga tadi menganggap iya, hanya Anda menjelaskan gitu. Namun sebelumnya saya ingin juga menambahkan bahwa untuk memecahkan masalah, tadi saudara Eka menjelaskan mengenai algoritma, mengenai pengembangan pola. Tapi perlu kita ketahui bahwa untuk penyelesaian masalah itu harus sesuai
di mana pertama itu harus dikomposisi dulu. Tidak bisa langsung algoritma. Karena kita harus memecahkan masalah dulu, kemudian kita melanjutkan langkah-langkahnya. Oh iya, berarti susulannya itu dekomposisi, kemudian abstraksi, abstraksi, pengenalan pola, baru terakhir algoritma. Pengenalan pola bukan Iya, yang iya. kedua. Iya, pengenalan Oh, jadi pola, Dekomposisi, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ada lagi? Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Kita rasa kayaknya sudah 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 terjawab dijawab semua, karena Bu. tadi juga ada sedikit kesalahpahaman, tapi kita sudah saling diskusikan, Mbak. Oke, karena sudah tidak ada lagi diskusi yang akan kita lakukan atau tidak ada tanggapan atau tambahan dari teman-teman semua, maka di sini saya menarik kesimpulan dari diskusi di mana CT itu adalah cara berpikir yang lebih efektif dan efisien yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, untuk contoh-contoh CT dalam kehidupan sehari-hari yang tepat itu yang pertama merapikan tempat tidur, yang kedua mengerjakan ujian, yang ketiga merencanakan perjalanan ke Bali, dan yang keempat menentukan karir, yang kelima mengatur hiburan, yang keenam memasak makanan, dan yang ketujuh adalah bermain catur. Kemudian untuk yang CT yang tidak tepat dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah tidak mengobrol dengan teman, yang kedua memilih makanan secara acak, yang ketiga scroll TikTok, yang keempat mencuci piring, yang kelima tidur, dan yang keenam makan, minum, dan memasak. Makan dan minum. Kemudian ditambahkan tadi untuk CT harus sesuai dengan langkah-langkahnya. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat adalah algoritma. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan, dan kita akhiri diskusi pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.